Pavlo-Petri, sebuah kota kuno yang tenggelam lebih dari 3.000 tahun yang lalu, menyimpan misteri dan keajaiban yang belum terungkap sepenuhnya. Dikenal sebagai kota bawah laut tertua yang pernah ditemukan, Pavlo-Petri menawarkan gambaran luar biasa tentang peradaban zaman perunggu di Laut Aegea. Dalam video ini, kita akan menyelami sejarahnya yang kaya, mengungkap artefak yang ditemukan, serta membahas teori mengenai penyebab tenggelamnya kota ini. Dengan teknologi modern, arkeologi ini dapat memetakan kembali kota yang hilang ini, memberikan kita pandangan yang lebih jelas tentang kehidupan masyarakatnya. Temukan bagaimana Pavlo-Petri menghubungkan masa lalu dan masa kini, serta mengapa kota ini menjadi situs yang sangat penting dalam studi sejarah dan arkeologi. Sebuah kota yang pernah hidup berdenyut dengan aktivitas manusia ribuan tahun lalu, kini bersemayam di dasar laut. Tidak ada cerita fiksi, tidak ada dongeng mitos. Ini adalah kenyataan sejarah yang terkubur oleh waktu. Namanya Pavlo-Petri, sebuah kota kuno yang menjadi saksi bisu peradaban manusia sejak 5.000 tahun lalu. Siapa yang membangun kota ini? Mengapa kota ini tenggelam? Dan apa yang membuatnya menjadi misteri terbesar dalam sejarah arkeologi bawah laut? Mari kita selami kisah Pavlo-Petri, kota tertua di dunia yang tersembunyi di bawah ombak. Kita bagi dalam beberapa kategori untuk mengurai sejarah Pavlo-Petri. Yang pertama, lokasi dan penemuan. Pavlo-Petri adalah kota kuno yang terletak di lepas pantai selatan Yunani, tepatnya di dekat pulau Elafonisos. Kota ini pertama kali ditemukan oleh seorang arkeolog bernama Dr. Nicholas Fleming pada tahun 1967. Namun, pada tahun 2009, penelitian lebih lanjut menggunakan teknologi pemetaan bawah laut yang canggih mengungkapkan keajaiban kota ini. Pavlo-Petri menjadi kota bawah laut tertua di dunia yang diketahui, dengan usia sekitar 5.000 tahun, berasal dari zaman perunggu awal. Dua struktur kota yang mengagumkan. Yang menakjubkan dari Pavlo-Petri adalah struktur kotanya yang sangat maju. Kota ini memiliki tata letak yang lengkap, jalan-jalan, rumah-rumah dengan kamar bersekat, gedung administrasi, bahkan sistem penyimpanan air. Ditemukan pula sisa-sisa guci besar yang menunjukkan bahwa kota ini pernah menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Pavlo-Petri bukanlah sekedar pemukiman kecil. Ia adalah kota yang direncanakan dengan sangat baik, mencerminkan kemajuan arsitektur dan budaya masyarakatnya. Yang ketiga, kehidupan di Pavlo-Petri. Pavlo-Petri dihuni oleh masyarakat yang sangat bergantung pada laut. Mereka adalah pelaut ulung, pedagang, dan pengrajin yang mahir. Kota ini diyakini menjadi penghubung perdagangan antara berbagai wilayah di Laut Aegea. Barang-barang kerajinan dari keramik yang ditemukan di Pavlo-Petri menunjukkan pengaruh budaya Minoa dan Mykenaean, dua peradaban besar di Yunani kuno. 4. Misteri tenggelamnya kota. Satu pertanyaan besar yang menghantui para arkeolog adalah mengapa Pavlo-Petri tenggelam? Penelitian menunjukkan kota ini kemungkinan besar tenggelam akibat gempa bumi besar dan pergeseran lempeng tektonik. Selain itu, kenaikan permukaan air laut selama ribuan tahun turut menenggelamkan kota ini. Akan tetapi, yang membuat Pavlo-Petri istimewa adalah ia bukan kota yang perlahan-lahan ditinggalkan. Kota ini tampaknya tenggelam ketika masih aktif, meninggalkan jejak kehidupan yang utuh di bawah laut. 5. Pavlo-Petri dan pelajaran sejarah. Penelitian tentang Pavlo-Petri memberikan wawasan luar biasa tentang kehidupan manusia pada zaman perunggu. Ia menunjukkan bagaimana masyarakat kuno hidup, berinteraksi, dan membangun peradaban. Teknologi pemetaan bawah laut telah membantu kita memahami kota ini tanpa merusak situsnya, menjadikannya contoh sempurna dari arkeologi modern yang bertanggung jawab. Ada kota-kota yang hilang dalam sejarah, tenggelam dalam mitos dan legenda. Namun, Pavlo-Petri bukan sekedar cerita rakyat. Ia adalah bukti nyata peradaban manusia yang terkubur di bawah laut selama ribuan tahun. Kota ini yang berusia lebih dari 5.000 tahun menyimpan cerita tentang kehidupan, kemajuan, teknologi, tragedi, dan misteri yang belum terpecahkan. Para sejarawan dan arkeolog memberikan pandangan yang mendalam tentang Pavlo-Petri sebagai salah satu situs arkeologi bawah laut paling penting di dunia. Berikut adalah ulasan mereka dari berbagai perspektif. Yang pertama, perspektif sejarawan, peradaban, dan konteks historis. Sejarawan menempatkan Pavlo-Petri adalah bukti nyata kehidupan manusia pada zaman perunggu, sekitar 2800 sebelum Masehi hingga 1100 sebelum Masehi. Kota ini dianggap sebagai salah satu kota pelabuhan pertama di dunia yang menunjukkan tingkat organisasi dan kemajuan teknologi luar biasa untuk masanya.
Sejarawan menilai Pavlov-Petry sebagai bagian penting dalam jaringan perdagangan maritim peradaban Aegea. Kota ini mungkin menjadi penghubung antara Minoa di Kreta, Mykenae di Yunani daratan, serta peradaban di Anatolia dan Timur Tengah. Banyak artefak seperti guci, alat tenun, dan barang tembikar menunjukkan Pavlov-Petry merupakan pusat perdagangan aktif. Hal ini mendukung teori bahwa kota ini memainkan peran kunci dalam penyebaran budaya dan teknologi di kawasan Laut Aegea. Sejarawan juga menyoroti struktur sosial masyarakat Pavlov-Petry. Dengan adanya rumah-rumah besar, saluran air, dan pelabuhan, Pavlov-Petry menunjukkan gambaran kehidupan yang relatif maju, di mana masyarakatnya memahami pentingnya urbanisasi dan tata ruang. Yang kedua, perspektif arkeolog, keajaiban teknologi dan konservasi. Arkeolog memandang Pavlov-Petry sebagai harta karun arkeologi bawah laut karena kelengkapan struktur kota yang bertahan meskipun telah tenggelam selama ribuan tahun. Tim arkeolog dipimpin oleh Dr. John Henderson dari Universitas Nottingham menggunakan teknologi sonar dan pemetaan 3 dimensi untuk mempelajari Pavlov-Petry. Mereka berhasil menciptakan rekonstruksi digital dari tata kota, termasuk jalan-jalan, bangunan, dan pelabuhan. Pavlov-Petry dianggap sebagai satu-satunya kota zaman perunggu yang masih utuh. Struktur seperti rumah-rumah berlantai, saluran air, dan bangunan umum menunjukkan kota ini memiliki sistem perencanaan urban yang maju. Penemuan barang-barang tembikar, alat-alat rumah tangga, dan sisa-sisa tekstil menunjukkan masyarakat Pavlov-Petry memiliki budaya material yang kaya. Bahkan desain guci dan perhiasan yang ditemukan menunjukkan pengaruh seni Minoa dan Mykenae. 3. Misteri tenggelamnya Pavlov-Petry, sudut pandang geologi dan arkeologi. Para ahli geologi dan arkeologi telah mengajukan beberapa teori tentang tenggelamnya Pavlov-Petry. 1. Kenaikan permukaan laut. Pavlov-Petry tenggelam sekitar 1000 sebelum Masehi karena kenaikan permukaan laut yang disebabkan oleh perubahan iklim dan mencairnya es di kutub. 2. Gempa bumi dan tsunami. Wilayah Laut Aegea dikenal rawan gempa bumi akibat aktivitas tektonik di lempeng Eurasia. Para arkeolog menemukan beberapa bangunan menunjukkan tanda-tanda kerusakan akibat gempa sebelum kota itu akhirnya tenggelam. 3. Perubahan landscape alamiah. Penelitian geologi menunjukkan laguna tempat Pavlov-Petry berada dulunya adalah daratan. Pergeseran lempeng tektonik perlahan mengubah daratan itu menjadi wilayah perairan. Sedangkan Pavlov-Petry dalam perspektif kebudayaan dan warisan. Arkeolog dan sejarawan sepakat bahwa Pavlov-Petry adalah warisan dunia yang harus dilestarikan. Ada beberapa kategori. 1. Pavlov-Petry sebagai warisan dunia. UNESCO belum menetapkan Pavlov-Petry sebagai situs warisan dunia. Tetapi para arkeolog mendesak perlunya perlindungan kawasan ini dari ancaman seperti perusakan lingkungan laut dan aktivitas manusia. 2. Inspirasi peradaban modern. Struktur kota Pavlov-Petry seperti sistem drainase dan tata letak jalan menunjukkan banyak konsep urbanisasi modern sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Hal ini menjadi bukti masyarakat kuno memiliki tingkat pengetahuan yang luar biasa. 3. Pendidikan dan pariwisata. Pavlov-Petry kini menjadi fokus penelitian dan pendidikan bagi para mahasiswa arkeologi dan sejarah. Bahkan, beberapa dokumentasi bawah laut membantu mempromosikan kawasan ini sebagai destinasi wisata sejarah, meskipun aksesnya masih terbatas. Pavlov-Petry bukan hanya reruntuhan kota tua, ia adalah jendela ke masa lalu yang menunjukkan bagaimana masyarakat kuno hidup, beradaptasi, dan menghadapi tantangan alam. Dengan penelitian yang terus berlanjut, Pavlov-Petry tidak hanya mengungkap sejarah peradaban manusia, tetapi juga mengajarkan kita untuk melindungi warisan dunia yang tak ternilai harganya. Pavlov-Petry bukan hanya sebuah kota yang tenggelam, ia adalah kapsul waktu yang membawa kita kembali ke masa lalu, di bawah laut yang tenang. Kota ini berbicara kepada kita melalui bebatuan dan artefak yang ditinggalkannya. Pavlov-Petry mengingatkan kita bahwa peradaban sebesar apapun dapat lenyap dalam sekejap karena kekuatan alam. Akan tetapi dengan mempelajari sejarahnya, kita tidak hanya memahami masa lalu, tetapi juga menghormati perjalanan panjang manusia menuju peradaban modern. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari Pavlov-Petry untuk masa kini? Jika ada jejak sejarah yang tertinggal atau ada kesalahan, saya mohon maaf. Silakan Anda tambahkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di Lingkar Jejak selanjutnya.